Halo, salam jumpa kembali teman-teman. Salam satu lumpur. Kita akan belajar lagi tentang fenomena atau permasalahan pernak-pernik yang sering ditanyakan kepada saya. Banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana mencari titik koordinat air, bagaimana menentukan atau memilih alat deteksi air, dan bagaimana mempercayai apa itu alat untuk menentukan di mana air itu berada. Mari kita bongkar, mari kita telusuri, dan di sini saya berdiri sebagai kritisi sebagai kritisi untuk ilmiah. Artinya saya berbicara di sini berdasarkan ilmiah. Semisal saya dibantah tidak berdasarkan ilmiah atau data, maka saya tidak akan layani, karena kalau saya berhubungan dengan orang yang katanya pokoknya sing penting, itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita belajar untuk mengkritisi suatu alat atau alat bantu, apa itu berbentuk macam-macam, mari kita bongkar, mari kita pelajari secara saintifik atau ilmiah, ada datanya ilmiah atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, dipertanggungjawabkan atau tidak. Mari kita kupas tipis-tipis. Ini tidak saya kupas secara tajam artinya tidak saya kupas secara menyeluruh, karena ini berhubungan dengan sangat sensitif sekali. Karena kalau saya akan mengungkap di media sosial, nanti ada yang kecewa atau ada yang merasa terhina atau merasa katakanlah difitnah. Tapi tidak, saya akan berdasarkan ilmiah, berdasarkan yang namanya metodologi ilmiah. Mari kita mulai. Begini teman-teman, di sini saya tidak akan mengungkap atau memberi cara bagaimana atau kita itu mencari sumber air di suatu tempat. Itu ada season berikutnya Jadi kita bagaimana mengetahui di mana ada air atau tidak, kering atau tidak, itu ada season yang berbeda. Tetapi saya di sini mari kita belajar untuk kritisi atau untuk menelaah. Ini bisa diterima dengan akal sehat atau tidak, seperti itu. Jadi kita akan kesampingkan mana yang ilmiah atau mana yang sifatnya kepercayaan. Jadi kita singkirkan dulu kepercayaan, kita ungkap ke masalah ilmiah. Saya tidak banyak ambil contoh yang sering saja yang kita hadapi, yang sering kita ketemukan atau yang sering kita dengar. Ada beberapa 3 tipe alat atau 3 tipe metode atau cara kita mendeteksi di mana ada air. Itu ada banyak sekali sebetulnya, tapi saya ambil 3 saja yang sering kita. Salah satunya dengan tradisional, tetapi nyerempet sains, karena dia mengatakan berdasarkan gelombang elektromagnetik atau berdasarkan impedensi dan sebagainya. Nanti akan saya kasih contoh satu. Yang kedua dengan alat semi teknologi. Nah itu. Dan yang terakhir adalah alat yang berbasis teknologi. Nah seperti itu. Sebagai contoh begini. Saya tidak akan mengatakan untuk yang satu ini karena itu belum teruji secara ilmiah. Tetapi yang pertama dulu saya akan bercerita tentang teknik tradisional atau dosing atau tebak-tebak kata, tebak-tebak kira-kira atau tebak-tebak perasaan. Saya ambil contoh teman-teman. Mungkin kita sering sekali melihat beberapa teman kita atau kita sendiri atau saya, begitu
ketika melakukan pengeboran atau mencari titik air, kita sering menggunakan namanya erut atau batang atau besi atau tembaga apapun itu yang sifatnya untuk mendeteksi di mana keberadaan air. Caranya dan mudah dengan seperti ini. Ya, dengan kita berjalan ke kanan atau ke kiri, ke belakang atau mundur. Ketika ada air di mana itu berada, maka alat ini akan berputar dan berhenti. Apapun itu bentuknya, yang jelas menandakan itu ada airnya. Oke, setuju ya? Sering kita dengar ya. Itu alat yang pertama, namanya alat tradisional atau yang sudah dipakai beberapa ribuan tahun lalu. Namanya alat seperti ini. Yang kedua, menggunakan alat semi teknologi yang menggunakan yang namanya frekuensi radio. Bentuknya seperti alat seperti ini. Ya, ada dua antena, katakan dua antena. Dia akan mencari dan dia akan berputar. Saya tidak akan mengatakan namanya apa ini, tapi akan saya ganti namanya dengan rotator. Oke ya, saya tidak akan mengatakan alat itu namanya A atau B, tapi katakan alatnya rotator. Dia akan berjalan mencari di mana titik air itu berada, ya kan? Ketika dia menemukan titik air itu berada, maka dia akan berputar. Di mana itu diduga ada air, maka dia akan memberi sinyal. Dan diklaim bahwa alat ini akurasinya sangat besar sekali. Bahkan dia bisa mengetahui berapa debit air di dalam, kedalaman air di dalam, dan apa saja formasi di dalam dengan menggunakan tipe antena. Antena pertama adalah transmitter, yang antena kedua adalah receiver. Artinya satu mengirimkan yang namanya gelombang elektromagnetik pantulan, yang kedua adalah receiver, dia menerima umpan balik seperti radar atau radio detecting and ranging, suatu gelombang yang dipancarkan dan dia umpan balik. Kira-kira seperti itu cara kerjanya. Kalau ingin tahu, tanyakan yang punya. Untuk akurasinya diklaim ya, untuk akurasinya diklaim sampai sekian persen atau hampir mendekati 100%. Nanti kita ungkap. Yang ketiga, menggunakan alat yang sudah teknologi yang sudah teruji. Kita akan kembali lagi ke sini tadi. Ini juga alat teknologi, tetapi nanti akan saya ungkap. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan uji alat teknologi yang namanya geolistrik. Oke ya, yang pertama tadi menggunakan tradisional, yang kedua semi teknologi menggunakan antena dan radar, yang ketiga pakai geolistrik. Katakanlah saya akan kasih contoh apa ya? Oh ini. Katakanlah HP ini alat geolistrik. Nah, geolistrik. Gimana caranya geolistrik? Geolistrik itu suatu alat ilmiah yang dia menggunakan sistem impedensi atau mengukur hambatan di mana suatu tempat atau titik koordinat tertentu akan diukur. Jadi sebentar, saya akan kasih contoh. Oke ya, saya akan kasih contoh supaya nanti bisa untuk pembelajaran. Kita belajar sama-sama belajar. Kalau ini ada yang salah, mohon direvisi. Jadi geolistrik itu tidak jauh seperti multimeter, teman-teman. Jadi dia mengukur impedensi suatu objek, diukur berapa hambatannya, berapa toleransinya, dan berapa arus yang dilewatinya. Tetapi kalau geolistrik itu sangat kompleks, artinya dia didukung dengan berbagai macam alat teknologi, tetapi pada dasarnya adalah mengukur hambatan di mana arus itu diinjeksikan. Katakanlah suatu alat di sini dia akan membentangkan ke kanan atau ke kiri 100 meter, 50 atau berapa meter, dan dia akan di-charge atau diimpuls yang namanya arus sekian ribu volt, katakanlah 1000 volt atau 500 volt, biasanya berkisar antara 1000 sampai 1500 volt DC ya, bukan AC, DC. Dan dia akan diukur berapa hambatan yang masuk ke alat geolistrik tadi dan dia diukur. Oke ya, sudah tahu ya. Jadi dia mengukur. Jadi prinsipnya gini, ketika benda itu padat, rapat, keras, maka impedensinya sangat tinggi. Kalau kita lihat rujukan dari geolistrik itu sekitar 1000 ohm.
itu ketika dia nabrak batu. Tetapi ketika dia menabrak satu lapisan yang lebih lunak lagi, dia turun menjadi kira-kira 100 sampai 500 ohm, separuhnya. Berarti melunak. Yang ketiga, dia akan menabrak lapisan yang lembut atau banyak mengandung unsur hidro atau H2O atau garam atau air apapun itu, maka dia semakin rendah hambatannya. Maka dicatat di sana sekitar 10 sampai 100 ohm. Jadi intinya begini, kalau hambatannya semakin kecil, maka porositas atau porius tanah itu semakin renggang. Kalau semakin renggang berarti infiltrasi air itu semakin banyak. Itu ya sebagai gambaran aja. Jadi mengukur kerapatan tanah atau mengukur kekerasan tanah, dan di sana dirubah menjadi impuls data. Oke, jadi sudah tahu ya. Jadi ada geolistrik, ada rotator, ada besi tadi yang untuk mencari air tadi secara tradisional. Udah ya. Sekarang kita kembali ke awal untuk mengkritisi dari berbagai macam tadi alat. Itu kita kritisi apa kelemahannya, apa dasar ilmiahnya, boleh nggak kita percaya atau tidak, itu terserah dari Anda sendiri. Sekarang saya akan buka. Kalau kita merujuk kepada dua alat ini teman-teman, dua alat ini katakanlah untuk mencari, namanya dosing ya, katakanlah mencari seperti itu sudah dikembangkan ribuan tahun yang lalu. Artinya ini sudah dikembangkan dari zaman nenek moyang kita, zaman purba yang dulu menggunakan yang namanya kayu, atau menggunakan bilah-bilah bambu, atau menggunakan besi. Tapi berkembang dengan teknologi sekarang dibuat dari tembaga, aluminium, apapun seperti itu. Kita menggunakan seperti ini. Nah, secara ilmiah ini tidak bisa dibuktikan teman-teman. Dasar apa? Ilmiah itu membuktikan ketika suatu alat ditemukan, maka dia harus diuji. Uji itu tidak cukup satu kali, melainkan beberapa uji kemudian. Hasilnya bagaimana? Konsisten atau tidak? Benar di situ atau tidak? Diuji yang lain benar, apakah tempatnya dengan yang sama? Dengan metode yang seperti itu. Jika hasilnya tidak konsisten atau hasilnya itu acak atau tidak ada ketepatan seperti pertama dia diuji, maka itu tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu diuji ketika itu bisa dipertanggungjawabkan dengan metodologi ilmiah. Katakan begini, saya akan menguji tempat di mana ada airnya. Oke, ketemu pada titik pojokan atau tengah atau belakang atau di mana pun. Tapi ketika ada 2 atau 3 orang menguji dengan yang sama, pengujinya, apakah itu akan menemukan tempat yang sama atau tidak? Seperti itu. Jika itu menemukan tempat yang sama dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ketika digali itu ada airnya, nah itu bisa diangkat sebagai ilmu pengetahuan. Karena ada metodologi ilmiah. Itu singkatnya, sebetulnya ada banyak sekali trap-trap untuk menguji seperti itu. Oke ya. Jadi apakah kita salah? Enggak salah. Apakah kita tidak boleh? Boleh saja. Karena itu hak kita masing-masing. Karena apa? Ketika kita menggunakan ilmiah, maka kita harus berdasarkan dengan fakta di dalam lapangan, teman-teman. Jika fakta di lapangan itu tidak mendukung, maka memang itu tidak akan pernah bisa dijadikan namanya ilmu pengetahuan. Jadi teknik seperti ini itu bisa berada di suatu kebetulan ada airnya. Jika tidak ada airnya, ya kembali ke tadi, dibilang nasib. Oke ya. Jadi alat seperti logam tadi tidak bisa diuji secara ilmiah. Artinya tidak ada dasar ilmiah. Tetapi kalau ada klaim dari teman-teman itu sangat akurasi dan sangat itu sah-sah saja. Artinya seperti itu. Nah, jadi boleh ya kita kritisi. Jadi saya kasihnya, kalau menggunakan alat ini bagi saya, kalau Anda saya tidak tahu, itu tidak ilmiah. Nah, seperti itu.
Kemudian yang kedua, memakai alat yang namanya bla bla bla, atau saya singkat dengan katakanlah saya mengatakan rotator. Kalau saya mengatakan si A, nanti yang punya alat nanti tidak kecewa. Ini alat semi teknologi, alat yang menggunakan basis teknologi, tetapi alat ini saya katakan pseudo ilmiah atau pseudo saintik, atau katakanlah ilmu semu. Mengapa ilmu semu saya katakan? Karena alat yang diciptakan dia sepertinya alat teknologi, dia memancarkan gelombang, menerima gelombang, memancarkan ketika menabrak batu gelombang dicacah, menabrak air gelombang dicacah, menabrak lumpur dan dideteksi, dan ketika ada target dia akan berputar. Tetapi secara saintik ini tidak bisa dibuktikan, teman-teman. Belum ada jurnalnya, belum ada literasinya atau pengakuan daripada si penemu, sekalipun penemunya itu Pak A, Pak B yang berpangkat profesor, doktor dan sekalipun, tetapi tidak ada pembuktian secara ilmiah. Oke ya, tidak ada pembuktian secara ilmiah, tidak ada bukti. Artinya ini secara ilmu fisika dan geologi tidak bisa diterima karena tidak bisa diuji. Caranya menguji gimana? Yang menguji bukan saya sebetulnya. Yang menguji bukan Anda, tetapi harusnya yang menguji adalah yang menciptakan alat. Tapi pertanyaannya, yang menciptakan alat tidak bisa memberikan data otentik, tidak bisa memberikan data real. Bagaimana cara alat bekerja, bagaimana sistem alatnya bekerja, dan pertanggung jawabnya gimana, belum ada literasinya. Nah, itu tidak bisa diterima secara logika karena belum ada literasinya seperti itu. Jadi begini, saya akan garis gambaran. Ketika alat ini bekerja, mencari satu titik target, untuk menguji alat ini ada standarnya, metodologi ilmiah itu diuji lebih dari 10 atau 20 orang dengan berbeda. Maksud saya begini, jika penyedia layanan itu A, penyedia layanan B, penyedia layanan C itu dikasih tempat yang sama, suruh menguji masing-masing, nggak usah ditutup matanya, suruh menguji apakah perusahaan A atau apakah yang punya alat A ini tempatnya konsisten di tempat itu atau dia acak. Sebab ada kejadian, beberapa rekan saya yang pernah menguji, 3 yang mempunyai alat yang sama, beli tempat yang sama, harga yang sama, diuji. Ketika diuji, tempatnya berbeda-beda, teman-teman. Ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang kiri. Nah, itu namanya tidak konsisten. Jadi secara ilmiah bisa dikatakan itu masuk akal, tetapi kalau kita ungkap atau kita revisi atau kita kritisi secara teknologi, tidak bisa karena tidak ada penjelasan daripada si penemu. Seperti begini, Anda akan diberi pertanyaan, ada ular di garasi Anda, terus Anda dikatakan harus percaya, tetapi bila Anda membuktikan nggak boleh, atau Anda tidak boleh membuktikan harus percaya, kan susah seperti ini. Nah, kalau saya percaya harus ada bukti. Buktinya apa? Konsisten apa tidak? Benar apa tidak? Dan sebagainya. Terus apakah alat ini salah? Tidak salah, saya kembalikan lagi. Karena yang punya duit Anda, teman-teman. Yang punya uang itu Anda. Jadi alat itu seperti pemutar itu bisa juga karena sugesti, bisa karena memang alatnya didesain sedemikian rupa sehingga, tetapi kalau untuk menentukan air, di mana titik air berada, ada klaim dari alat ini mengatakan dia menggunakan transmisi gelombang untuk meresap gelombang elektromagnetik daripada air. Pada dasarnya dalam ilmu fisika tidak ada gelombang elektromagnetik dari air, itu tidak ada. Magnet dari air itu tidak ada, pada dasarnya seperti itu. Nah, terus jika alat itu memang betul-betul teruji, katakanlah, itu bukan hanya Indonesia, dunia sudah mengakui, bahkan diambil atau diperbanyak karena itu suatu peradaban yang berharga.
Tapi karena tidak bisa diuji secara ilmiah, tidak ada metodologinya yang bisa mendukung alat seperti itu, maka saya katakan ini pseudo ilmiah atau ilmu semu. Kembali tidak jauh beda dengan ilmu acak tadi, atau bejo-bejan, atau pas kebetulan seperti itu. Ya kalau pas Anda di tempat air yang berkaya sekali airnya, maka alat ini berfungsi. Tapi ketika di tempat yang tidak ada airnya atau mungkin kering dan kerontang, alat ini juga akan menunjukkan ketika ada eksklusi tidak ada. Nah itu seperti itu. Nanti akan saya katakan ada beberapa kelemahannya dari yang tradisional, yang semi teknologi sampai ke yang namanya geolistrik. Yang terakhir geolistrik teman-teman. Nah, ini menarik ini geolistrik. Tidak jarang kita itu kadang-kadang bersikeras mengatakan ada yang percaya namanya geolistrik. Ada yang mati-matian saya tidak percaya geolistrik itu menipu dan sebagainya. Karena saya sudah tertipu dan sebagainya. Banyak sekali. Ini fenomena. Tetapi, ingat tetapi ya, secara saintik atau ilmu pengetahuan hanya geolistrik yang bisa dipertanggungjawabkan teman-teman kalau Anda ingin tahu. Karena geolistrik itu suatu cabang ilmu geofisika yang betul-betul mengedepankan ilmiah, bisa dibuktikan, bisa dinyatakan dan hasilnya konsisten teman-teman. Nah ini pertanyaannya. Jadi kalau saya suruh memilih antara tiga tadi, saya masih cenderung ke geolistrik. Sekalipun ada kriterianya ya, nanti saya akan katakan kelemahannya. Jadi seperti itu. Jadi geolistrik itu sudah lama ditemukan, sekitar abad keberapa? Tahun 1912 yang namanya Pak Konrad kalau nggak salah itu. Kalau kita cari Konrad Scamper itu menemukan geolistrik di sana untuk pertama kalinya. Jadi dia betul-betul diakui dunia. Karena apa? Ilmiah. Dia mengukur independensi daripada lapisan tanah, diukur sedemikian rupa sehingga membentuk data, dan analisa itu dikalibrasikan dengan komputer dan diuji. Jadi katakanlah kalau ada 10 perusahaan penyedia layanan geolistrik suruh mengukur tempat yang sama, bahkan dia tidak diberi informasi sebelumnya, dia akan mengukur sama persis di mana ada titiknya, di mana koordinatnya, di mana ada yang tanah keras, tanah lembut, itu sama hasilnya. Walaupun geolistriknya berbeda-beda, tetapi yang dipakai geolistrik adalah ilmiah teman-teman. Oke ya. Jadi kalau saya mengatakan mana yang paling masuk akal, geolistrik. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang hanya pokoknya sementing ora, kalau enggak percaya sudah, katakanlah saya tidak percaya geolistrik, pokoknya sudah, susah seperti itu. Itu orang yang tidak bisa maju. Dia tahu kelemahan atau kelebihan, tetapi dia tidak mau belajar lebih dalam. Nah, jadi kalau Anda sekarang sudah ngerti ya, mana alat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang pertama adalah geolistrik. Karena apa? Itu ilmiah. Betul-betul ilmiah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, nah ini masalahnya. Banyak orang kecewa sama geolistrik. Nanti akan saya ungkap teman-teman. Kenapa kok kecewa sama geolistrik? Apa geolistriknya itu bohong? Tidak. Geolistrik itu tidak pernah bohong. Dia jujur. Nah, kenapa saya katakan banyak orang yang kecewa sama geolistrik begini? Kita harus runut dulu akarnya dulu. Mengapa kok kita kadang-kadang menyalahkan geolistrik? Tetapi padahal geolistrik itu paling konsisten, paling jujur, sebetulnya bukan paling jujur ya, 99% jujur. Yang 100% jujur itu ada sebetulnya. Nanti saya akan ungkap. Jadi katakanlah 99% dia mengatakan data real. Tapi terkadang-kadang orang yang menggunakan jasa geolistrik sering tertipu. Nah, begini teman-teman. Sebetulnya saya ingin ungkap yang kedua, tapi tidak perlu lah. Nanti yang kedua malah banyak yang masalah. Yang geolistrik aja, karena ini sudah saintifik, artinya sudah dipertanggungjawabkan ilmiah. Jadi begini,
Geolistrik itu bekerja berdasarkan impedensi, teman-teman. Berdasarkan kuat rambat arus yang mengalir dari suatu objek. Di mana objek yang dilewati itu padat, maka impedensi hambatan semakin tinggi. Di mana impedensi itu mengalami rongga-rongga atau mungkin banyak pengandung air atau garam dan sebagainya, maka impedensinya rendah. Nah, biasanya warna daripada geolistrik, nanti kalau Anda punya gambar geolistrik kirim ke saya, nanti akan saya analisa. Ada 3 tipe dasar geolistrik itu warnanya. Yang pertama adalah merah, yang kedua adalah kuning hijau, atau yang ketiga adalah biru tua. Katakanlah merah, kuning, biru. Nah, bukan merah, kuning, hijau ya, tapi hijau juga ada. Merah itu menandakan resistansi yang sangat tinggi sekali. Ketika geolistrik mengatakan ada warna merah, itu menabrak lapisan batu, tanah keras, dan sebagainya. Tapi geolistrik tidak mengatakan itu batu, teman-teman. Dia cuma mengatakan ini keras. Cuman itu. Yang kedua, ketika impedensi dimasukkan impuls listrik berubah warna menjadi kuning atau oranye, itu setengah padat, setengah keras. Dia nggak mengatakan itu padas. Dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan ini impedensinya. Nah, warnanya oranye atau kuning. Nah, seperti itu. Jadi ada merah, oranye, biru, macam-macam warna. Dan yang paling menarik adalah ketika menabrak lapisan yang empuk. Nah, ini empuk. Warnanya biru, biru tua. Empuk. Nah, dia sebetulnya begini ya. Nah, ini saya akan luruskan paradigma. Geolistrik itu bukan mencari air. Ingat ya, saya katakan ya. Mengapa? Karena penemunya sendiri tidak pernah mengklaim alat itu penemu untuk mencari air, tidak. Tetapi alat itu untuk membantu menduga di mana air itu berada. Ingat ya, saya katakan jangan salah persepsi ya, kalau geolistrik itu bukan alat untuk mencari air, sebetulnya untuk mengukur kerapatan tanah. Bahkan penemunya sendiri tidak pernah mengklaim bahwa alat ini mencari air. Tetapi dengan kita melihat karakteristik tanah keras, setengah keras, lembut, lembek dan sebagainya, maka kita bisa membaca. Dan situ diwakili oleh data, namanya ada biru, biasanya banyak airnya, kuning, oranye, setengah lempung, setengah lano, dan setengah apakah itu, dan merah adalah keras dan batu. Nah, kalau keras, tidak ada airnya, karena keras. Tapi kalau biru, impedensinya sekitar 10 ohm dan sebagainya, maka diduga, nah inilah. Kita dengan membaca data itu kita tahu, oh berarti yang lembek-lembek, lembut-lembut dan warna biru itu air. Tapi geolistrik tidak mengatakan itu air. Dia cuma mengatakan, oh saya mendeteksi ini loh, daerah-daerah yang lembek-lembek, lunak dan sebagainya. Di situ kita akan membaca, ini prediksi air. Jadi alat geolistrik itu memprediksi di mana air itu berada, di mana tanah keras itu berada, dan di mana lapisan-lapisan yang diduga tidak ada airnya. Jadi kita jangan terjebak ya. Makanya ketika kita menurut data geolistrik, oh di sekian puluh meter ada airnya. Setelah dibor, zong tidak ada airnya. Tetapi empuk daerah itu, teman-teman. Empuk bisa lempung, bisa lumpur, ya kan? Bisa lanau. Jadi yang menipu bukan geolistrik, itu benar, tapi kita yang memperkirakan tergelincir. Kadang-kadang warna biru itu dikira air, ternyata memang empuk atau resistannya rendah, diduga air. Oke ya, ini agak rumit. Kalau Anda ingin jelas bahwa kopi sama teh sama rokok tempat saya, nanti akan saya ungkap. Tapi ini saya serempet-serempetkan jadi seperti itu ya. Terus bagaimana kalau di tempat ketinggian? Nah ini kelemahan geolistrik itu ketika dibawa ke tempat ketinggian atau di daerah-daerah berbatu atau daerah-daerah lereng gunung. Di mana lereng gunung itu daerahnya keras semua, teman-teman. Keras. Nah, ketika diinjek sama arus listrik, maka geolistrik mengatakan bahwa ini keras semua. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah keras itu ada celah batuan atau rongga-rongga batuan di mana di situ ada airnya. Dan ketika dibor ketemu uratnya, maka dia bisa mengeluarkan air. Tapi di geolistrik tidak ada. Tapi geolistrik nggak bohong. Dia mengatakan memang keras. Dari keras kita mengatakan tidak ada airnya. Sudah paham ya? Agak rumit memang.
Agak rumit ya. Nah, terus yang terakhir ya, nggak usah lama-lama, ini agak lama ya. Apakah geolistrik itu bisa mengukur berapa debit air yang akan nah ini tak luruskan lagi. Kebanyakan kita terlalu prematur ketika kita mengundang orang geolistrik, terus dikatakan sekian datanya, ada airnya sekian, dia mengatakan ini ada mengandung air sekian ribu debit air per meter per detik. Stop. Itu akal-akalan orang itu sebetulnya. Karena apa? Untuk menentukan debit, untuk menentukan yang namanya berapa kapasitas air yang bisa dihisap, itu geolistrik tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Dia butuh alat pembantu yang namanya logging, sonar, seperti itu. Ketika alat itu dimasukkan di dalam lubang bor, ketika dia didata, diangkat, nanti alat itu menyonar dengan gelombang elektromagnetik, didata mana daerah yang berpasir, di sekian berapa berpasir, lempung dan sebagainya, ketebalannya berapa, poriusnya berapa, itu dihitung, nanti akan dimasukkan ke data komputer, dipadukan dengan geolistrik, maka kita akan tahu. Jadi kalau cuman bermodal yang namanya geolistrik kita bisa menentukan debit air, ketemu saya, atau Anda bisa bantah. Tapi kalau alat geolistrik itu dipadukan dengan alat logging dan sebagainya, seperti logging ya, atau GPR. GPR itu apa ya? GPR itu GPR, grounding penetration radar. Jadi gelombang radar yang dimasukkan, ya sonar lah katakannya seperti itu. Nah, oke ya, seperti itu. Jadi ada 3 alat. Yang pertama, alat tradisional tidak bisa diterima dengan sains. Yang kedua, alat rotator atau namanya apa itu ilmu semu atau fisika semu atau sains semu. Secara ilmiah itu menggunakan teknologi tetapi tidak bisa dibuktikan, seperti itu ya. Oke ya teman-teman, mungkin ini agak panjang sekali ya, tetapi akan ada sesi berikutnya. Ini 3 alat contoh, tapi nanti akan saya ungkap bagaimana kita mencari air, ya toh, mencari air ketika 3 alat ini tidak ada. Oke. Nah, kalau sudah kita menemukan itu, nanti lebih mudah lagi ketika sudah survei di lapangan ditambah dengan berbagai alat, maka kita akan meyakini teman-teman alat di mana itu berada. Agak pusing ya. Saya juga pusing. Ini saya ingin mengatakan gimana ya caranya biar mudah ya diterima ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, tolong direvisi ya.